Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17 tak menyangka kalau dirinya sudah jatuh hati. Aku hanya bertanya, karena aku pikir jika kau tidak memiliki perasaan apapun pada Devan. Itu artinya aku boleh mendekatinya dan menjadikan Devan kekasih. Setelah kontrak kalian berakhir nanti. Jawab Clarissa belak-belakan. Apa? Suasana sesaat hening. Belinda dan Clarissa masih sama-sama membisu. Tadi aku mendengar kau mengatakan pada Theo. Kalau tidak akan terjadi apa-apa di antara dirimu dengan Devan. Bukankah itu artinya kau tidak memiliki perasaan apapun pada suami bayaranmu itu? Ulang Clarissa sekali lagi mempertegas pertanyaan yang sebelumnya ia lontarkan. Belinda terdiam. Mendadak ada gumpalan pahit di tenggorokannya setelah mendengar kata-kata Clarissa barusan. Benarkah Belinda tidak pernah jatuh cinta pada Devan? Benarkah Belinda tidak mempunyai satu perasaan istimewa pada Devan hingga hari ini? Tentu saja tidak. Aku memang tidak punya perasaan apapun pada Devan. Jawab Belinda akhirnya meskipun dengan tergagap-gagap. Jadi, kau masih perawan sampai sekarang? Clarissa menurunkan nada bicaranya hingga setengah berbisik. Terang saja, Belinda semakin terkesiap dan salah tingkah dengan pertanyaan lanjutan dari Clarissa. Apa hakmu bertanya seperti itu? Sergah Belinda marah. Wajah nona direktur itu sudah berubah menjadi merah padam sekarang. Aku hanya bertanya, bukankah katamu kau tidak punya perasaan apapun pada Devan? Jadi seharusnya kau juga tidak menyerahkan milikmu yang paling berharga pada seorang suami bayaran. Ujar Clarissa berpendapat, gadis itu mensedekapkan kedua tangannya di depan dada. Aku memang masih perawan hingga kini. Jawab Belinda akhirnya berbicara secara belak-belakan. Clarissa tergelak. Devan yang malang, atau aku harus menyebut Belinda sang perawan tua yang malang? Clarissa ganti tertawa terbahak-bahak. Diamlah. Belinda yang sebal segera memukul bahu Clarissa. Namun bukannya berhenti, Clarissa malah tertawa semakin kencang. Jadi selama ini kalian tidur seranjang tapi tidak pernah saling menyentuh, begitu? Tanya Clarissa lagi di sela-sela tawanya. Gadis itu menutup mulutnya sendiri dengan punggung tangan. Demi menghentikan tawanya yang tidak terkendali, haruskah kita membahas ini secara mendetail? Sahut Belinda yang mulai geram. Oh, ayolah, aku hanya ingin memastikan. Kalau kau memang tidak ada perasaan apapun pada Devan, jadi saat aku merebut pria itu darimu, aku tidak perlu merasa bersalah, ujar Clarissa yang sudah berhenti tertawa. Apa maksudmu dengan merebut Devan dariku? Kedua telunjuk Belinda membentuk tanda kutip. Mengambil Devan darimu setelah kontraknya sebagai suami bayaran nona Belinda berakhir. Apalagi memang, jelas Clarissa dengan raut wajah serius. Kau, raut wajah Belinda berubah pucat. Aku menyukai suami bayaranmu. Puas? Potong Clarissa cepat sebelum Belinda menyelesaikan kalimatnya. Bukankah katamu tadi kau tidak punya perasaan apapun pada Devan? Jadi seharusnya kau tidak keberatan dengan perasaanku ini. Bukan begitu?
Imbuh Clarissa lagi mencari penegasan. Tentu saja tidak. Sergah Belinda cepat. Ada gumpalan sesak yang tiba-tiba menghimpit dada Belinda. Silakan kau ambil pria itu, jika memang bisa. Sambung Belinda lagi yang kali ini ganti bersedekap. Kau tidak mau memberikannya untukku. Sergah Clarissa yang langsung bangkit dari duduknya. Bukan aku, tapi calon istrinya di kampung. Sahut Belinda dengan nada tegas. Devan sudah punya calon istri. Suara Clarissa terdengar memelas. Belinda rasa gadis itu sedikit patah hati sekarang. Clarissa yang malang, memangnya kau pikir? Kenapa Devan sampai rela menjadi seorang suami bayaran dan menjatuhkan harga dirinya sebagai pria? Dia butuh banyak uang, tebak Clarissa sedikit ragu. Tepat, Devan butuh uang untuk modal menjadi wirausaha. Agar calon mertuanya yang matre mau merestui hubungannya bersama Riana. Itulah alasan utama Devan bersedia menjadi seorang suami bayaran. Ujar Belinda jelas dan tegas. Wajah Clarissa terlihat semakin memelas. Apa Riana itu nama calon istri Devan? Tanya Clarissa sekali lagi yang suaranya semakin lirih. Ya, dan Devan selalu meneleponnya setiap malam, lalu memandangi foto gadis itu hingga tertidur. Jelas Belinda lagi dengan nada lebay. Clarissa terduduk lesu di kursinya. Sepertinya gadis itu benar-benar patah hati sekarang. Aneh sekali, bukankah seharusnya yang merasa patah hati di sini adalah Belinda? Yang jelas-jelas adalah istri sah Devan. Tapi kenapa malah Clarissa yang patah hati? Tapi aku penasaran, sejak kapan kau suka pada Devan? Selidik Belinda menatap tajam ke arah Clarissa yang masih tertunduk lesu. Saat pertama kali aku datang ke apartemenmu, jawab Clarissa seraya mengendikkan bahu. Tapi saat itu aku tahunya Devan adalah suamimu. Jadi akhirnya aku menyimpan perasaanku dan menganggapnya sebagai kakak saja. Lanjut Clarissa lagi. Jika sejak awal aku tahu Devan hanya suami bayaranmu, aku pasti tidak akan menjaga sikapku pada pria itu. Aku pasti akan mendekatinya secara terang-terangan. Pungkas Clarissa yang terdengar licik. Kau licik sekali. Gumam Belinda mengerutkan kedua alisnya. Devan pria yang tampan, baik, lucu, asyik, perhatian dan pandai memasak juga. Benar-benar tipe suami idaman. Aneh sekali jika kau tidak menaruh perasaan sama sekali pada pria itu. Sindir Clarissa merasa aneh. Untuk apa menaruh perasaan pada pria yang akan menjadi milik gadis lain? Seperti mencari penyakit saja, sahut Belinda acuh. Nona direktur itu kembali menenggak minuman di kalengnya yang sudah tidak dingin lagi. Apa sudah tidak ada lagi jalan untuk membuat Devan menjadi milikku? Tanya Clarissa masih berharap. Astaga, kenapa gadis ini jadi begitu tergila-gila pada Devan, seperti tidak ada lagi pria lain di dunia ini? Belinda menggerutu dalam hati. Tidak ada, jangan jadi gadis bodoh yang menghancurkan hubungan orang lain, Kla. Cari saja pria lain di luar sana. Masih banyak pria yang lebih baik dari Devan. Sergah Belinda dengan nada tegas dan galak. Clarissa hanya mengendikkan bahunya seraya mencibir.
Aku hanya bertanya, kenapa kau jadi marah-marah begitu? Koma. Tukas Clarissa tanpa raut rasa bersalah. Gadis itu beranjak dari duduknya dan menyambar tasnya. Aku akan pulang. Ucap Clarissa lagi yang sudah mengayunkan langkahnya menuju pintu keluar. Kau akan menceritakan semua ini pada Paman Owen? Tanya Belinda yang kembali terlihat khawatir. Clarissa menoleh ke arah sang kakak dan tersenyum licik. Tidak, asal kau tidak menghalangi langkahku untuk mendekati Devan. Clarissa mengajukan syarat. Devan sudah punya calon istri, Kla. Belinda memperingatkan sekali lagi. Baru calon, masih bisa putus kapan saja, jawab Clarissa enteng. Baik, kakakku yang masih jadi perawan tua. Pamit Clarissa yang kembali mengejek Belinda. Clara, geram Belinda emosi seraya melemparkan kaleng minumannya ke arah Clarissa. Terlambat, Clarissa sudah melenggang keluar dan menutup pintu. Kaleng menghantam pintu dan menimbulkan suara berisik. Belinda hanya bisa menggeram kesal. Belinda baru tiba di rumah saat mendapati Devan dan Clarissa yang sedang sibuk memasak. Sekaligus bercengkerama di dapur. Sepertinya Clarissa memang gerak cepat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kenapa gadis itu masih saja keras kepala dan tidak mau melepaskan Devan? Hai, Bel, baru pulang? Sapa Devan berbasa-basi pada Belinda. Ya, jawab Belinda dingin seraya mengambil air dingin dari dalam kulkas. Wanita itu menuang air ke dalam gelas lalu meneguknya hingga tandas. Berharap air dingin ini akan bisa mendinginkan otaknya. Namun ternyata Belinda keliru. Kepala Belinda malah terasa semakin berasap sekarang. Saat melihat Clarissa yang semakin menempel erat pada Devan, gadis itu sepertinya niat sekali membuat hati Belinda menjadi panas. Aku akan berendam lama. Panggil aku jika makan malam yang kalian masak sudah siap. Pesan Belinda seraya mengayunkan langkahnya menuju ke arah tangga. Belinda melangkah lesu masuk kamar. Nona direktur itu melempar tasnya secara serampangan, sebelum masuk ke kamar mandi dan bersemedi entah sampai kapan. Makan malam sudah usai. Belinda duduk termenung di ayunan rotan yang ada di halaman belakang. Jadi, suara Theo yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya, membuat Belinda sedikit terkejut. Namun wanita itu hanya menoleh sejenak ke arah Theo sebelum kembali merenung. Clarissa sudah tahu semuanya. Lanjut Theo lagi mengambil kesimpulan. Ya, dan lihatlah sekarang, gadis itu menempel bak perangko pada Devan. Jawab Belinda ketus. Kau cemburu? Tebak Theo terkekeh. Tidak sama sekali. Aku sudah memperingatkan Clarissa tentang Devan yang akan menikah dengan Rihanna. Tapi aku rasa gadis itu begitu keras kepala, ujar Belinda masih ketus. Theo hanya tersenyum tipis dan enggan menanggapi lagi. Meskipun Theo tahu kalau nona direktur ini sebenarnya tengah cemburu. Namun Theo sedang malas menggodanya. Oh ya, Mr. Josh memintamu datang ke kantornya besok. Theo menukar topik pembicaraan. Ada masalah apa? Tanya Belinda khawatir.
Aku rasa hanya ingin membahas tentang proyek yang hampir rampung itu. Ujar Theo menerka-nerka. Kau jadi menceraikan Devan saat proyek itu benar-benar rampung. Tanya Theo lagi memasang wajah serius. Ya. Belinda menerawang. Ada seorang gadis yang sedang menunggunya di kampung sana. Jadi aku tidak akan menyiksa gadis lugu itu dan membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Pungkas Belinda seraya beranjak dari duduknya. Wanita itu melangkah masuk ke dalam rumah. Namun saat baru tiba di ambang pintu, langkahnya terhenti. Kau menginap di sini malam ini? Tanya Belinda yang kembali menoleh ke arah Theo. Ya. Jawab Theo singkat tanpa menatap ke arah Belinda. Belinda melanjutkan langkahnya dan segera menaiki tangga untuk menuju ke kamarnya. Saat baru masuk ke kamar, Belinda langsung mendapati Devan yang sedang mengobrol bersama Rihanna via video call. Hati Belinda terasa mencelos. Nona direktur itu memilih untuk tidak menyapa Devan. Dan langsung mengambil laptop serta ponselnya. Belinda keluar lagi dari kamar masih tanpa menyapa Devan. Terang saja, Devan menjadi bertanya-tanya dengan sikap Belinda seharian ini. Mungkin nanti saja saat menjelang tidur Devan akan bertanya pada Belinda dan minta penjelasan. Devan lanjut mendengarkan cerita Rihanna, meskipun pikirannya sudah tidak fokus sekarang. Jarum jam sudah hampir menunjuk ke angka 12. Namun belum ada tanda-tanda Belinda masuk ke kamar. Devan masih berbaring di atas ranjang seraya membolak-balikan badan dengan gelisah. Kemana Belinda? Devan meraih ponselnya yang ada di atas nakas dan mengetikkan sesuatu di aplikasi pesan. Bele, kau di mana, Devan? Di kamar, Belinda. Kamar? Kamar siapa, Devan? Kamarku di bawah, Belinda. Bukankah kamarmu yang saat ini aku tempati, Devan? Tidak lagi, aku memutuskan untuk pindah kamar sekarang. Kau bisa tidur di situ hingga minggu depan, Belinda. Tapi bagaimana jika Clarissa tahu kita pisah kamar, Devan? Clarissa sudah tahu semua tentang pernikahan sandiwara ini. Jadi kau tidak perlu lagi khawatir, Belinda. Proyekku bersama Mr. Josh sudah selesai. Kau bisa pulang minggu depan dan bertemu dengan kekasihmu, Belinda. Devan membaca berulang-ulang pesan terakhir Belinda. Mendadak ada gumpalan sesak serta rasa bersalah yang memenuhi dadanya. Susah payah Devan menarik nafas yang kini terasa semakin mencekik. Ada apa sebenarnya dengan hati Devan? Ada pesan masuk lagi dari Belinda. Buru-buru Devan membukanya. Aku akan secepatnya mengurus surat perceraian kita dan mengirimkannya kepadamu nanti. Kau bisa pulang duluan, Belinda. Devan melempar ponselnya menjauh dari genggaman tangannya. Pria itu menjambak-jambak rambutnya sendiri dan mendadak merasa frustasi. Di satu sisi, Devan sudah berjanji untuk menikahi Rihanna saat dirinya pulang nanti. Tapi tak bisa dipungkiri, kalau selama 6 bulan ini, hati Devan sudah bertaut pada Nona Belinda yang judes dan arogan. Devan benar-benar tak menyangka kalau dirinya sudah jatuh hati pada Nona sombong itu. Devan berbaring meringkuk seraya memeluk guling, yang setiap malam selalu dipeluk oleh Belinda. Masih ada aroma Nona Belinda di sana. Mungkin Devan akan menghirupnya sampai puas.
lalu menyimpannya ke dalam sudut hatinya yang terdalam. Puncak tertinggi dari mencintai seseorang adalah ketika kita merelakannya pergi. Dan berbahagia dengan orang yang dia cintai. Belinda tersenyum simpul membaca tulisan di belakang bak truk, yang kini berhenti di depan mobil kesayangannya. Entah kebetulan atau bagaimana, kata-kata itu seakan cocok dengan suasana hati Belinda saat ini. Belinda kembali tersenyum miris. Hari masih pagi buta dan Belinda sudah kabur dari rumahnya sendiri, mengenakan kacamata hitam demi menutupi matanya yang bengkak karena menangis semalaman. Belinda masih tidak tahu kenapa dirinya semalam menangis tanpa henti. Setelah bertukar pesan dengan Devan, lampu lalu lintas sudah berubah menjadi hijau. Belinda kembali memacu mobilnya menuju ke gedung apartemen. Saat ini, Belinda hanya ingin sendiri. Belinda mana, Dev? Tanya Theo yang sedang mengoleskan selai coklat ke atas roti tawar. Apa dia belum sarapan? Devan malah balik bertanya. Dia belum kesini sejak tadi. Bukankah seharusnya kalian keluar dari kamar berdua? Tanya Theo lagi semakin bingung. Belinda tidak tidur bersama Devan tadi malam. Sela Clarissa yang baru datang dari arah dapur. Gadis itu meletakkan secangkir kopi di depan Theo dan Devan. Mungkin dia masih berendam atau masih tidur. Imbu Clarissa lagi seraya mengendikkan dagunya ke arah pintu kamar yang ada di bawah tangga. Devan dan Theo serempak mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Clarissa. Devan bangkit dari duduknya dengan cepat dan melintasi ruang tengah menuju ke kamar yang ditunjuk oleh Clarissa barusan. Pria itu mengetuk pintu. Bel. Panggil Devan khawatir. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Belinda, panggil Devan lagi semakin khawatir. Devan yang sudah tidak sabar, akhirnya memutar kenop pintu dan bermaksud masuk ke dalam. Namun belum jadi Devan mendorong pintu itu. Clarissa tiba-tiba sudah berdiri di samping Devan dan mencegah pria itu membuka pintu. Biar aku yang memeriksanya, ucap Clarissa yang langsung mendorong pintu kamar. Kosong. Kamar sudah kosong. Kemana Belinda? Bel, panggil Clarissa yang ganti memeriksa kamar mandi. Kosong juga. Belinda tidak ada di kamarnya. Ucap Clarissa memberi laporan. Terang saja, Devan yang sudah khawatir kini berubah menjadi panik. Theo yang masih duduk di ruang makan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Belinda. Namun nomor nona direktur itu tidak aktif. Kemana Belinda? Maaf, Nona Clarissa. Seorang pelayan menghampiri Clarissa dengan takut-takut. Ada apa? Nona Belinda sudah pergi tadi subuh-subuh, membawa mobilnya sendiri. Lapor pelayan itu memberikan informasi. Apa Belinda mengatakan mau pergi kemana? Sergah Devan cepat yang terlihat begitu khawatir. Tidak, Tuan. Jawab pelayan itu yang langsung membuat Devan mendesah kecewa. Baiklah kalau begitu, kau boleh pergi. Titah Clarissa, akhirnya. Gadis itu kembali ke ruang makan dan duduk di samping Theo yang sedang menikmati sarapannya. Mungkin Belinda ke apartemennya, ucap Theo seakan sedang menerka-nerka.
Sikapnya aneh sejak kemarin. Timpal Clarissa yang kini mengoleskan selai stroberi di atas roti tawar. Lalu meletakkannya di atas piring Devan. Makanlah dulu, Dev. Jangan khawatir berlebihan begitu. Ucap Clarissa sedikit kesal. Belle memang begitu kalau sedang ada masalah. Suka kabur-kaburan tidak jelas dan membuat khawatir semua orang. Imbu Clarissa lagi yang seakan sudah hafal dengan tingkah pola sang kakak. Devan tidak menanggapi dan memilih untuk mengunyah roti yang tadi disodorkan Clarissa tanpa selera. Berbagai macam pertanyaan memenuhi kepala Devan sekarang. Tapi Devan juga tidak tahu harus mencari jawaban kemana. Pesan dari Belinda semalam tentang perceraian mereka yang tak lama lagi kembali berputar-putar di kepala Devan. Mendadak kepala Devan jadi berdenyut sakit memikirkan perpisahannya dengan Belinda. Ya Tuhan, ada apa dengan hati dan perasaan Devan? Bahkan dulu saat Devan harus meninggalkan Rihanna dan berhubungan jarak jauh dengan gadis itu. Hati Devan tidak sekhawatir ini. Ah, iya, Rihanna. Devan akan menikah dengan gadis itu saat pulang nanti. Dan otomatis Devan juga harus melupakan Belinda mulai detik ini. Meskipun perasaan Devan pada Rihanna sudah hambar sekarang, namun Devan sudah berjanji. Saat ini hati Devan hanya menginginkan Belinda. Hanya Belinda, Dev. Teguran dari Theo langsung membuyarkan lamunan Devan. Iya, Theo. Jawab Devan tergagap. Aku hanya ingin pamitan, karena aku harus ke kantor sekarang. Ucap Theo sedikit terkekeh. Oh, iya, hati-hati. Pesan Devan masih tergagap. Devan mengedarkan pandangannya ke meja makan. Dan menyadari kalau Clarissa sudah tidak ada di dekatnya. Entah kemana gadis itu. Aku akan mampir ke apartemen Belinda dan memeriksa nona direktur itu. Ucap Theo lagi sebelum benar-benar pergi dari hadapan Devan. Bisa kabari aku jika kau sudah bertemu Belinda? Pinta Devan memohon. Theo tersenyum sebelum menjawab pertanyaan Devan. Tentu, aku akan mengabarimu. Pungkas Theo seraya berlari menuju pintu utama. Theo baru selesai memasang sabuk pengaman saat ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk. Apa kau belum berangkat, Belinda? Masih di halaman. Perlu kujemput ke apartemen, Theo? Langsung saja ke kantor. Aku sudah berjamur di ruanganku sejak 10 menit yang lalu, Belinda. Hahaha, Devan mengkhawatirkanmu, Theo. Cukup lama Theo menunggu balasan dari Belinda. Aneh sekali. Cepatlah berangkat dan jangan mengalihkan pembicaraan, Belinda. Galak sekali kalau sedang patah hati. Gumam Theo seraya tersenyum sendiri. Pria itu segera mengemudikan mobilnya menuju gedung kantor Halley Development. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, Theo akhirnya tiba di kantor. Pria itu baru saja masuk ke dalam lift saat ponselnya kembali berdering. Ha, kau sudah bertemu Belinda? Suara Devan langsung bergema di telinga Theo. Bahkan Theo belum selesai mengucapkan kata halo. Turunkan nada suaramu, Dev. Kau hampir memecahkan gendang telingaku. Gerutu Theo sebal.
Sorry, aku terlalu khawatir. Apa kau sudah bertemu Belinda? Aku menelponnya tapi tidak diangkat. Ujar Devan masih dengan nada yang khawatir. Kenapa pria ini lebay sekali? Aku baru tiba di kantor. Nona direktur itu sudah di kantor sejak tadi. Mungkin dia sedang tertimbun berkas-berkas makanya dia tidak mengangkat telepon darimu. Celote Theo dengan guyonan garingnya. Aku akan ke kantor saja kalau begitu. Ucap Devan di seberang telepon yang langsung membuat Theo berdecak tak percaya. Theo bahkan belum menjawab dan Devan sudah mematikan sambungan telepon secara sepihak. Ya ampun, ada apa sebenarnya dengan pasangan suami istri sandiwara ini? Sikap mereka sudah membuat Theo pening sebagian. Selamat pagi, Pak Theo. Sapa sekretaris Belinda, sesaat setelah Theo keluar dari lift. Pagi, bisa buatkan aku kopi? Kita Theo sebelum mendorong pintu di hadapannya. Sekretaris Belinda hanya mengangguk dan segera pergi ke pantry. Untuk membuatkan Theo kopi, sedangkan Theo langsung masuk ke ruangan Belinda tanpa mengetuk pintu lagi. Dan pemandangan di dalamnya benar-benar membuat Theo merasa terkejut. Theo bingung harus tertawa atau meringis prihatin sekarang. Kira-kira Theo lihat apa? Belinda sedang duduk di kursinya. Mengenakan kacamata hitam dan setelan baju kerja berwarna hitam. Saat Theo masuk ke ruangan nona direktur tersebut. Apa nona direktur ini sedang berkabung? Sekuat tenaga, Theo menahan tawanya agar tidak meledak. Ada apa denganmu? Tanya Theo seraya mendaratkan bokongnya di kursi di depan meja Belinda. Belinda membuka kacamata hitamnya, dan langsung terlihat wajah sembab serta mata bengkak nona direktur itu. Hahaha, Theo tak kuat lagi untuk tidak tertawa di depan Belinda. Bersambung.